Oke, selanjutnya saya akan nambahin shadow di bagian atas kapal ya teman-teman. Caranya sama, kita bisa ngebrush ataupun pakai brightness and contrast lagi. Tapi di sini saya nyoba dulu untuk ngebrush ya teman-teman. Di sini kita brush pelan-pelan lagi. Ambil bagian tergelap dari kapal. Di sini seperti ini. Ini bisa 100 karena saya mau dapetin bagian agak kasar ya. Blendingnya kita ganti ke multiply biar dia agak gelap. Di sini juga, di sini kita kurangin opacity jadi 49/23 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah, kita lanjut ke bagian gentong. Karena gentong ini nempel dengan buah dan juga beruang ya teman-teman. Kita tambahin bagian brightness and contrast. Ini udah untuk ini. Kita buat baru brightness and contrastnya. Kita clipping mesh command option G. Kita invert dengan command I. Lalu kita turunin brightnessnya. Kita mulai masking pelan-pelan ya. Kita besarin lagi. Ini masih untuk bagian brush, bagian shadow halus ya. Kita turunin lagi. Kalau udah kayak besar kayak gini, dari jauh jangan lupa di zoom on, zoom out, zoom in ya teman-teman untuk melihat patokan apakah udah sesuai apa belum. Kayak gini, kita kecilin dikit. Kalau udah, ini teman-teman info aja atau saran, ini bisa diganti-ganti nih teman-teman kalau emang teman-teman mau cepet, mau cara cepet aja gitu. Nanti kalau mau buat dalam satu adjustment layer, ini tinggal dikecilin aja. Ini kita brush pelan-pelan deh. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita pergi ke bagian beruang. Sama caranya, brightness and contrast, command option G, invert, kita turunin lagi. Nah, kalau udah, kita brush ulang, besarin. Di sini karena dia dekat sama gentong, lalu di bawah sini, di bawah dudukan kapal. Oke, ini nanti kita bisa adjust lagi teman-teman. Kayak gini ya, udah. Ini kan masih shadow halus ya. Kita tambahin gambar lagi dengan new layer. Kita brush ulang, ambil bagian tergelap dari beruang. Kalau udah, kita mulai brush pelan-pelan ya teman-teman. Kayak gini. Ini kita turunin lagi kalau kita akan nambah di bagian halus ini ya. Kalau udah, teman-teman blendingnya bisa mainin lagi ke multiply ataupun soft light, hard light, dan vivid light kayak gitu ya teman-teman.
Ini saya pakai hard light, opacity-nya saya kurangin. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. Kalau udah di bagian beruang lagi, kita ngebrush tetap di bagian si layer belakang gentong ini, di bagian bawah si balon ya teman-teman. Kalau udah, bikin baru layer, clipping mask lagi. Kita brush halus di bagian pinggir balon. Nih teman-teman, biar volumenya tuh berasa, atau jarak antara balon dan beruang tuh ada gitu ya. Ini pelan-pelan aja dikit. Tapi kalau teman-teman emang mau langsung satu layer bisa. Ini tinggal dinaikin lagi nih teman-teman. Ini brush lebih kecil lagi. Nah, kayak gini. Ini blendingnya kita ganti ke hard light. Nah, kalau nggak cocok bisa dihapus atau dikurangin opacity-nya. Lalu pergi ke bagian sini dengan cara yang sama. Kita ngebrush pelan-pelan bagian ini. Tetap ikutin arah si balon ya teman-teman, karena ini memang shadownya buat si balon gitu. Ini kalau udah kita kecilin lagi, kita besarin brushnya ke sini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi ketika nanti udah kelihatan hasilnya, nanti akan seperti ini teman-teman. Kalau memang teman-teman sekiranya kurang pas, ini bisa dinaikin lagi. Ini kita brush ulang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi efek udah kita bikin layer baru, kita convert lagi. Maksudnya clipping mask. Kita bikin shadow di bagian bawah tali. Kalau udah, kita tetap pakai warna yang tadi, ikutin bentuk bagian si tali ya teman-teman. Ini lama-lama nempel ke sini. Nah, kalau udah, blendingnya ganti ke multiply. Kayak gitu. Karena ini terlalu kasar, bisa kita kecilin opacity-nya. Kayak gini cukup ya teman-teman. Oke. Ini kan udah cukup lumayan kelihatan nih ya. Nah, cuman di bagian sini masih agak kasar. Kita bisa hapus sedikit aja, karena dia agak sedikit keluar. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Kalau udah, jangan lupa di save lagi. Saya juga akan nambahin shadow kasar di bagian dekat sini ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Dan tambahan satu lagi yang sedikit lupa di bagian sini ya, karena dia kealingan tangan ya teman-teman. Jadi shadownya harus agak lumayan gelap. Kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngetes dulu nih, semana sesuai apa enggak, kayak gitu. Jangan langsung memutuskan untuk sekian-sekian. Segini cukup, tambahin sedikit, kita kurangin opacity-nya. Nah,
kayak gini ya teman-teman. Dan di bagian sini saya akan nambahin kegelapannya juga, karena ini bagian belakang yang nggak kena sinar matahari ya. Kita ganti ke soft light kayak gini teman-teman. Hasilnya mungkin masih terlalu kasar, bisa kita kurangi lagi. Ininya kita ganti ke hard light dan kita kurangin lagi ya, kayak gini. Saya rasa cukup ya teman-teman.